Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sertifikasi profesi guru. Yang pertama, mengenai pengertian. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan juga dosen. Sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan juga dosen sebagai tenaga profesional. Berdasarkan pengertian tersebut, sertifikasi guru dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Setelah lulus uji kompetensi yang telah diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikasi pendidik. Menurut Mulyasa, sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin memperoleh pengakuan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi guru adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Selanjutnya, mengenai kriteria dan juga persyaratan sertifikasi guru. Guru yang dapat mengikuti sertifikasi adalah guru yang telah memenuhi persyaratan utama, yaitu memiliki ijazah akademik atau kualifikasi akademik, minimal S1 atau D4. Sertifikasi bagi guru yang mengajar tidak sesuai dengan bidang keahliannya dapat memilih proses sertifikasi berbasis pada ijazah S1 atau D4 yang dimiliki, atau memilih proses sertifikasi berbasis bidang studi yang diajarkan. Jalur sertifikasi mana yang akan dipilih oleh guru itu sepenuhnya diserahkan kepada guru yang bersangkutan dengan segala konsekuensinya. Selanjutnya, tujuan dari sertifikasi guru. Yang pertama, meningkatkan martabat guru sebagai tenaga pendidik, meningkatkan mutu dan proses kegiatan belajar mengajar, menentukan kelayakan untuk guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional, memberikan standar profesional guru dalam mengajar, meningkatkan proses serta mutu hasil pendidikan, melindungi proses tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, membantu melindungi lembaga penyelenggara pendidikan dengan memberikan instrumen dan juga rambu-rambu untuk melaksanakan seleksi untuk pelamar yang berkompeten, membangun citra yang baik di masyarakat terhadap tenaga pendidik, dan terakhir melindungi masyarakat dari praktek yang tidak berkompeten, sehingga dapat merusak citra tenaga pendidik. Selanjutnya, mengenai manfaat. Ada 3 manfaat dari sertifikasi guru. Yang pertama, penjaminan mutu. Dengan adanya proses dalam pengembangan profesionalisme terhadap kinerja tenaga pendidik, maka akan menimbulkan persepsi pemerintah dalam masyarakat menjadi lebih baik terhadap penyelenggara pendidikan dan tenaga pendidik. Kedua, pengawasan mutu. Dalam lembaga sertifikasi yang sudah menentukan dan mengidentifikasi seperangkat kompetensi dalam peningkatan profesional melalui mekanisme seleksi maupun pembangunan karir selanjutnya dengan mengadakan program pelatihan yang lebih bermutu. Terakhir, perlindungan. Melindungi tenaga pendidik dari praktek yang tidak berkompeten sehingga dapat merusak citra tenaga pendidik. Selain itu juga melindungi masyarakat dari praktek pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak proporsional. Saya di sini akan melanjutkan dari penjelasannya teman saya, bahwa tadi teman saya sudah menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana kita menjadi guru yang memiliki sertifikat, tentang manfaat-manfaat dan juga tujuannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi guru dan juga sertifikasi guru. Pada hakikatnya, standar kompetensi dan sertifikasi guru adalah untuk mencapai guru-guru yang profesional dan juga guru yang baik. Intinya bukan dari baik segi ilmunya saja, akan tetapi juga baik dari segi perilaku, budi pekerti, dan lain sebagainya. Yang memiliki kompetensi guru untuk mencapai tujuan dan fungsi-fungsi yang telah direncanakan seorang kepala sekolah. Untuk menjelaskan
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang standar kompetensi yang harus dimiliki. Itu ada 4, yaitu yang pertama, standar kompetensi profesional. Sebagaimana seorang guru, kita harus melakukan profesional kepada semua muridnya. Nah, kita tidak boleh ada pilih kasih atau lain sebagainya. Kita harus melakukan sama rata, yakni adil kepada semua siswa kita. Yang kedua, kompetensi pedagogik. Yang kedua ini menjelaskan bagaimana karakteristik seorang peserta didik. Kita harus mengetahui bagaimana kita cara mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga yaitu standar kompetensi sosial. Nah, sosial ini lebih ke masyarakat. Nah, juga yang keempat ini standar kompetensi kepribadian. Sebagaimana kita seorang guru, kita harus memiliki kepribadian yang baik, seperti kita harus berlaku adil, kita harus bersikap baik, kita harus bersikap sopan, kita harus bersikap sopan bukan hanya kepada seorang murid saja, apalagi kepada orang tua ya kita wajib melakukan sopan. Nah, kita harus sama yang lebih muda juga kita harus sopan, kepada murid juga sopan. Kalau kita mengingatkan ya harus dengan baik juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan guru melalui standar kompetensi dan juga sertifikasi. Nah, untuk pemberdayaan guru ini yang mempunyai langkah yang lebih utama yaitu seorang kepala sekolah. Nah, kenapa kepala sekolah? Karena kepala sekolah ini yang memimpin sebuah yayasan atau lain sebagainya. Nah, dengan cara bagaimana? Yaitu dengan salah satunya yaitu dengan kepala sekolah mengikut sertakan seorang guru mengikuti pelatihan-pelatihan yang telah diselenggarakan oleh pemerintah seperti pelatihan IT dan lain sebagainya. Nah, dari pembelajaran dan juga pelatihan yang telah didapat oleh guru, otomatis seorang guru ini bisa mengoptimalkan kinerjanya dengan baik dan juga bisa memberikan ilmunya kepada yang lain juga. Nah, dari peluang itu seorang guru akan menjadi seorang guru yang memiliki pemberdayaan dan juga standar kompetensi guru dan akan mendapatkan yang telah diinginkan oleh seorang guru. Mungkin itu saja, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan sertifikasi, di mana penyelenggaraan sertifikasi guru ini dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru atau KSG di Kemendikbud Jakarta. Nah, adapun harapan setelah seorang guru ini mengikuti PLPG, yakni para guru memiliki atau mendapatkan pencerahan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik maupun profesional, kepribadian dan juga sosial dalam rangka menjadi seorang pendidik yang profesional. Nah, untuk penyelenggaraan PLPG ini sendiri, PSG Rayon ke-115 menugaskan para dosen sebagai asesor dan juga instruktur, baik untuk kegiatan yang bersifat teori maupun praktik. Nah, setiap materi PLPG ini sedikitnya diampu oleh seorang instruktur. Nah, para asesor dan instruktur ini dipilih dari dosen-dosen LPTK Induk dan juga LPTK Mitra yang telah memiliki nomor asesor. Nah, adapun berdasarkan peraturan dari Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan nomor 5 tahun 2012, guru dalam jabatan yang telah memenuhi persyaratan dapat mengikuti sertifikasi melalui pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, yakni pemberian sertifikasi pendidik secara langsung atau pola PSPL, di mana sertifikasi guru pola PSPL ini dilakukan dengan verifikasi dokumen. Yang kedua, yakni penilaian portofolio atau pola PF, di mana sertifikasi guru pola PF ini dilakukan melalui penilaian dan juga verifikasi terhadap kumpulan berkas yang mencerminkan kompetensi guru. Yang ketiga, yakni pendidikan dan pelatihan profesi guru atau PLPG, di mana pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG ini merupakan pola sertifikasi dalam bentuk pelatihan
yang diselenggarakan oleh Rayon LPTK untuk memfasilitasi terpenuhinya standar kompetensi guru peserta sertifikasi. Selanjutnya yakni beban materi sertifikasi, di mana beban materi sertifikasi ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 10 Ayat 1, bahwasanya seorang guru ini harus memiliki 4 kompetensi. Yang pertama yakni kompetensi pedagodik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga yakni kompetensi sosial, dan terakhir adalah kompetensi profesional yang telah diperoleh melalui pendidikan profesi. Nah, guru yang telah memiliki atau memenuhi 4 kompetensi tadi dapat dikatakan atau dapat memiliki predikat sebagai seorang guru yang profesional. Nah, beban materi ini merupakan materi mayor yang akan difragmentasikan pada materi minor, seperti kompetensi pedagodik yang merupakan keilmuan yang mengkaji, mendalami tentang pertumbuhan dan juga perkembangan seorang anak. Nah, terlebih ini lebih banyak berbicara tentang psikologi perkembangan. Demikian pula kompetensi profesional yang berbicara tentang 35 kode etik, tugas, kewajiban, kemampuan seorang guru, dan lain sebagainya. Nah, beban materi ini untuk menambah wawasan seorang guru di lapangan dalam mengantisipasi majunya perkembangan pendidikan. Nah, demikian juga sesuai dengan tuntutan masyarakat terhadap seorang guru, bahwasanya seorang guru ini menjadi stakeholder. Sekolah dihadapkan pada dunia maya, penggunaan media elektronik dengan teknologi yang tinggi yang muncul pada beberapa tahun terakhir ini. Sementara seorang guru yang masih banyak belum menguasai teknologi ini, maka seorang guru ini diberi pencerahan tentang bagaimana pengoperasian tentang teknologi. Maka sebab itu seorang guru diberi pencerahan tentang teknologi tersebut. Nah, termasuk cara penggunaan maupun cara pengoperasiannya. Nah, media elektronik tersebut dapat memudahkan seorang guru untuk berkomunikasi pelajaran di kelas terhadap atau kepada peserta didik, dan membantu peserta didik lebih cepat dalam memahami, mengetahui, dan juga mendalami materi yang telah disampaikan oleh seorang guru. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.